Jadi dikatakan kenapa orang Kristen lebih baik akhlaknya daripada orang Islam. Sebenarnya orang Islam akhlaknya lebih baik kalau dia mengeterapkan ajaran Islam yang sebenarnya. Hanya orang Islam mengatakan saya beriman tapi tidak masuk iman seluruhnya. Maka di situ di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau orang Islam tidak mau menginfakkan hartanya, artinya tidak beriman. Karena disuruh ditegur, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Jelas ayat ini. Mimma sebagian daripada harta yang telah aku rezekikan kepada kamu untuk kamu infakkan. Sepertiga hartanya harus diinfakkan. Sepertiga untuk biaya, sepertiga untuk tabungan. Mampu nggak kita menginfakkan harta kita? Waduh, kerja capek-capek kita infakkan. Padahal dia tidak tahu hakikatnya bahwa harta itu adalah titipan daripada Allah. Ya Allah. Tanggung jawab. Kalau kita ini kaya, terus tetangga kita ada yang meninggal karena kelaparan, kita dituntut sama tetangga kita nanti itu. Hak kujiron ada. Betul. Tuntut. Jangan enak-enak. Kabeh sak kampung. Kena kabeh. Enten beres. Monggo enten tambahan jawaban monggo. Iya ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi saya menyimpulkan dari pertanyaan dan jawaban Ustaz tadi. Oke, alhamdulillah. Kalau Rasulullah mengajarkan pertama kali yang diajarkan manusia, yang diajarkan manusia tentang memakai akhlak. Jadi melihat dari ajaran Rasulullah tidak mengajarkan untuk memperbaiki hati, untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak. Tapi akhlak, pembentukan akhlak inilah yang akan nantinya akan membentuk hati itu sendiri. Dari akhlak inilah akan membentuk hati. Ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, dan ada pelajaran akhlak tasawuf. Semuanya ini bersatu. Tidak lepas dan tidak bisa lepas. Karena pertanyaan tadi masalah hati, kita terlalu dalam untuk ke sana. Karena kita melibatkan orang kafir. Tidak mungkin ini. Rasulullah tidak melibatkan hati dalam ajarannya, melainkan akhlak. Akhlak yang utama. Akhlak. Ada lagi pertanyaan dari teman saya tadi juga mau bertanya. Bertentangan dengan pertanyaan Ustaz tadi. Ini ada pertanyaan lagi tapi disampaikan ke saya. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu untuk menjauhkan hal-hal yang munkar. Bukan hati, tapi sholat. Sholat ini saya bisa menyimpulkan akhlak tasawuf termasuk. Artinya kita menghadap kepada Allah dengan akhlak, dengan tata keramanya dengan sholat itu. Ada gerakan-gerakan untuk tata krama menghadap kepada Allah. Dari situ kita akan melatih untuk membentuk hati. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Bukan kesimpulan dari pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf. Oke, ada tambahan. Tambahan. Mengenai pertanyaan 3 tadi. Jadi manusia itu terbentuk fitrahnya itu suci seluruhnya. Baik itu katakan kata orang kafir asalnya suci. Artinya punya fitrah yang bagus semua. Jadi manusia itu punya fitrah yang bagus. Dasarnya itu dari kecil dia tidak ada kedengkian. Dia kalau tertawa sampai balik kan. Setelah balik itu dia membentuk dirinya sendiri. Apa dia ego, apa ada kesombongan, apa yang menjadikan akhlak kita buruk itu karena ujub atau kesombongan. Akhirnya terbakar kita, yang menjadikan nggak dapat petunjuk. Karena sebenarnya setan, iblis dan sebagainya itu nurut semua sama Allah, nurut. Cuma satu karena ujub.
dan sombong itu saja. Karena itu maka dia dikeluarkan dari neraka. Surga. Nah, dikeluarkan dari surga. Karena ujub dan sombong. Dan ini bahasa kita ini halus, ujub dan sombong tidak kelihatan. Orang lain baru bisa lihatkan, mata batin orang lain baru bisa. Bisa lihat. Iya bisa lihat. Kalau kita sendiri nggak bisa lihat, kalau saya sendiri. Kalau cidok ya iso, cidok merasa dewi. diri kita benar, kan begitu kan. Tapi orang lain tahu cara ngomong, cara kita itu menghormati orang. Dapat bully tukang becak, ojek, kamu kita menghormati orang itu, ya itu mereka akan latihan kita itu di lapangan. Latihan kita di lapangan. Bukan ini kan kita di dalam ini kan teori. Dalam pengajian ini teori. Begitu kita keluar, prakteknya itu ke tetangga, sekarang itu penghormatan udara itu namanya dikatakan akhlak. Jadi segala masalahnya tetangga, segala masalahnya baik yang kaya maupun yang miskin harus kita tampung. Kalau jadi umatnya Rasul, kita doakan apa yang Anda perlukan, saya doakan. Saya ini umatnya Rasul, saya bukan apa. Jadi kita ini seperti bapaknya, padahal kita bermasalah, uang aja nggak punya kita kan gitu. Tapi kita disuruh memperhatikan permasalahan orang. Nah itu yang dikatakan utama akhlak itu yang begitu. Jadi memperhatikan orang lain lebih tinggi daripada memperhatikan dirinya sendiri. Nah, salah satu poin itu. Mungkin yang lain bisa menjelaskan. Masa. Monggo lintu nih. Monggo Ustaz. Tan Munir. So, Jadi kalau akhlak itu bukan dari hati, ibadah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, jadi di dalam sholat itu ada hudurul qalbi ilallah. Kenapa kok dibahas di dalam kitab itu fikih? Pasti innamal a'malu bin niat. Niat fi aina mahallun niat? Di mana tempat niat itu? Pasti niat ada di dalam hati. Maka di dalam hadis yang saya katakan tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Maniatikum. Di ayat yang innallaha alimun bidatis sudur. Sudur ini sudah mencakup fuad, mencakup qalb, mencakup lub. Nah, ini kalau kita kajian qalb, fuad, lub ini panjang sekali ini masalah tasawuf. Iya. Bisa tapi jam 11. Nah, maka di situ pembentukan akhlak itu apa? Bagaimana bentuk akhlak? Yang terutama yaitu apa? Ucapan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis. Kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul, dan katakanlah falyakul, ini fil amr, lam amr. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik, aw liyasmut. Di dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatbauha adam. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, yang baik, yang lemah lembut ini